Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Setelah minggu lalu kita membahas tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep periodisasi dalam sejarah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini. Dan jangan lupa like dan share agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu periode, yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi dapat diartikan sebagai pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, atau zaman. Pembabakan ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan sejarah kehidupan manusia, karena rentang waktu atau masa sejak manusia ada hingga sekarang merupakan rentang yang sangat panjang, sehingga tanpa adanya pembabakan masa sejarah akan membuat kita mengalami kesulitan untuk memahami maupun membahas masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sejarah. Adapun tujuan melakukan periodisasi dalam sejarah, yang pertama, mempermudah dalam memahami sejarah. Kedua, mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Ketiga, yaitu mempermudah dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Dan keempat ialah menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak contohkan. Misalnya, periodisasi pada zaman praaksara. Zaman praaksara ialah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, agar kita lebih gampang dalam memahami kehidupan pada zaman praaksara, mari kita bagi beberapa bagian. Zaman praaksara terbagi menjadi 4. Pertama, zaman Paleolitikum. Kedua, zaman Mesolitikum. Ketiga, zaman Neolitikum. Dan keempat ialah zaman logam. Nah, setelah terbagi seperti ini, tentunya kita akan lebih mudah dalam membahas serta memahami kehidupan sejarah pada zaman praaksara. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut juga sebagai zaman batu tua atau masa berburu dan meramu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat bergantung pada alam dan berpindah-pindah, atau kata lainnya itu masih nomaden. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu atau tulang. Lalu, zaman Mesolitikum, yang juga disebut sebagai zaman batu tengah atau masa berburu dan meramu tingkat lanjutan. Pada zaman ini, manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, zaman Neolitikum, yang juga disebut sebagai zaman batu baru atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal bercocok tanam dengan cara berladang, dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang-ladang yang mereka buat. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setelah berkali-kali panen dan kesuburan ladang berkurang, mereka akan berpindah dan membuka ladang baru di tanah yang masih subur. Pada masa ini,
manusia mulai memelihara hewan ternak dan hidup dengan kelompok-kelompok besar, serta mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu yang diasah hingga halus dan berbentuk lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya. Dan yang terakhir adalah zaman logam, atau juga disebut zaman perundagian. Pada masa ini, manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian-keahliannya tertentu. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Nah, bagaimana? Apa sudah bisa paham apa sih tujuan dari konsep periodisasi dalam sejarah? Contoh barusan merupakan contoh kecil dalam penggunaan konsep periodisasi dalam sejarah. Dan kita bisa lebih lagi mengembangkan pembahasan dan penelitian tentang pembagian pada zaman praaksara. Misalnya saja, apa saja peninggalan sejarah pada masa zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, serta zaman logam. Mungkin sekian untuk hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada materi kali ini, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.